aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin Ladies Book Club Podcast. Jadi di channel ini tuh aku suka ngobrol dengan berbagai perempuan dari berbagai profesi juga ya, tentang apa yang membuat mereka berproses sampai sekarang, kemudian tentang proses berkarya mereka itu sendiri. Nah, di episode ini aku ngobrol dengan Afutami. Dia ini seorang penulis, terus juga pendirinya Think Policy ya. Ini tuh platform tentang pembelajaran kebijakan publik, terus dia juga salah satu pendirinya Bijak Memilih, dan sekarang ini berubah menjadi Bijak Demokrasi. Kalau ini tuh sebenarnya platform yang ingin mengajak kita untuk lebih aware ya tentang kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Di podcast Ladies Book Club atau aku bilangnya LBC ya. Di sini Afu cerita tentang proses perjalanan dia nih. Jadi dari dia yang awalnya punya interest apa, kemudian akhirnya sekarang berkembang sampai dia pernah di isu lingkungan, terus juga masuk ke kebijakan publik dan sekarang juga bersentuhan dengan ranah politik. Jadi di sini Afu cerita soal perjalanannya dia untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Dan moga-moga sih apa yang dia ceritain di sini juga bisa bermanfaat ya buat kamu. Jadi biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita tontonin yuk. Halo semuanya, sekarang aku lagi ada di Blux Bookstore ya. Ini toko buku yang berlokasi di Jalan Birah, Jakarta Selatan, di dekat lapangan Blok S. Dan sekarang aku lagi rekaman sama Afutami. Halo Afu. Hai Peti, apa kabar? Baik, gimana kamu kabarnya? Baik, cukup baik. Senang banget sih aku akhirnya bisa rekaman sama kamu ya, soalnya aku memang udah baca buku Menjadi dan suka banget sama bukunya, bagus banget menurutku. Tapi kita akan ngomongin soal penulisan nanti. Oke. Di sini aku pengen ngomongin isi bukunya dulu nih. Jadi kalau dari yang aku baca ya, si buku Menjadi ini kan aku ngerasain ini kayak ajakan kamu nih ke pembaca untuk kita coba untuk lebih mengenal diri kita sendiri lagi yuk gitu. Cari tahu identitas kita siapa, terus mungkin apa sih yang bisa kita lakukan, dan harapannya itu ya yang kita lakukan ini nanti punya dampak baik gitu ke sekitar. Nah, tapi aku pengen tahu nih dari pengalamanmu ya, sebenarnya kalau kamu sendiri apa ya, gimana waktu itu kamu akhirnya menemukan your calling gitu. Ini agak mundur dikit ke kenapa ada elemen identitas diri ini dulu kali ya, sedikit gitu ya. Jadi dari SD sampai kapan kuliah mungkin ya, sebagaimana kebanyakan orang, pasti kan kita tuh terpapar justru dengan berbagai pengetahuan tentang dunia luar gitu ya. Artinya kita mempersepsikan apa yang terjadi, maksudnya fenomena atau kejadian-kejadian gitu, kemudian kita punya opini terhadap itu. Cuma yang jarang sekali dieksplorasi itu sebenarnya adalah bagaimana pengalaman diri, maksudnya hal-hal yang luar itu juga terinternalisasi gitu ya. Kemudian ada diri ini yang over time terbentuk dan kemudian juga mempengaruhi keputusan-keputusan kita hidup gitu kan. Nah, ini bisa aku bilang, jadi berpikir itu ada berpikir outside in sama berpikir inside out gitu. Nah, dalam konteks buku Menjadi gitu, akhirnya kita atau aku dalam proses penulisannya gitu ya, agak berpikir mungkin yang jarang dieksplorasi gitu. Banyak sekali kita mungkin menulis buku dan awalnya juga tawaran dari penerbit juga kayak, oh tulis dong tentang sebuah topik gitu, yang adalah berpikir outside in lagi kan gitu. Sebenarnya membayangkan sebuah tema misalnya tentang perubahan iklim atau apapun itu politik dan sebagainya. Tapi kayaknya aku lebih terpanggil untuk banyak orang penelusuran kembali tentang berpikir inside out-nya ini yang kurang gitu, tentang mengenali diri sendirinya, ini yang belum terlalu tereksplorasi gitu kan. Jadi itu mungkin secara keseluruhan dulu ya tentang tadi menjadinya sendiri gitu. Kalau pertanyaannya gimana aku menemukan calling, itu pertanyaan yang sangat dalam dan besar ya. Sampai sekarang sih aku juga nggak merasa calling itu ditemukan juga sih. Jadi maksudnya I don't know if bahkan sampai di titik ini aku merasa menemukan calling per se gitu. Cara aku membuat keputusan tentang apa langkah hidup selanjutnya itu selalu didasarkan oleh analisis perhitungan apa keputusan terbaik selanjutnya gitu. Jadi artinya ini proses yang sifatnya iteratif, ada milestone-milestone-nya, tapi bukan hal yang aku putuskan kayak, oh ini yang akan aku lakukan for the rest of my life, untuk seumur hidupku aku akan melakukan ini, tuh nggak kayak gitu kan. Tapi memang jadi artinya mungkin keputusan pertama itu ketika SMA mau memilih kuliah apa gitu kan. Di titik SMA itu apa pengetahuan yang aku punya, aku buat keputusan teroptimal yang aku bisa dengan pengetahuan yang aku punya, yang adalah ternyata belajar hubungan internasional. Ternyata lulus jurusan hubungan internasional, kemudian aku berpikir, oh setelah aku terpapar dengan berbagai
masalah, aku lebih memahami isu sosial, ada isu gender, ada isu perubahan iklim, ada isu politik dan sebagainya. Oh ternyata aku merasa, dan kemudian ada kesempatannya juga gitu, aku merasa di titik itu misalnya perubahan iklim adalah isu yang paling urgent, yang paling kalau itu tidak terselesaikan, isu lain tidak bisa terselesaikan juga. Jadi abis itu aku masuk ke lembaga riset ekonomi lingkungan. Terus seperti itu. Jadi kemudian 3 tahun kemudian, oh kayaknya di lembaga riset ekonomi lingkungan ini kok masalah kebijakan publik ini hal yang kompleks sekali, aku nggak bisa ngerti gitu. Kayaknya aku perlu cari pengetahuannya gitu. Abis itu di titik itu kayak, oh kayaknya aku butuh belajar S2 kebijakan publik. Kemudian aku S2 kebijakan publik. Pas S2 kebijakan publik, udah punya pengetahuan-pengetahuan baru, ngelihat balik ke Indonesia, sebenarnya masalah Indonesia apa sih politik dan sistem kebijakan publiknya. Oh ternyata ada banyak masalah-masalah terkait ekosistem SDM-nya, proses pembuatan kebijakan publiknya, pengetahuan yang digunakan. Oh, kayaknya aku harus belajar dari institusi besar. Aku ke Bank Dunia. Aku kerja di Bank Dunia, ternyata kayaknya butuh ruang yang lebih leluasa deh untuk berinovasi dan melakukan eksperimen. Oh ya, bikin think policy. Oh, 2024 ada election. Kayaknya butuh sebuah inisiatif deh buat ajak orang-orang untuk bisa voting dengan lebih baik. Terus, bikin ujang milik gitu. Jadi, I would say proses ini tuh iteratif kali ya underlying-nya. Jadi aku selalu memperbaharui pengetahuan gitu di milestone-milestone tertentu, mungkin rata-rata setiap 3-5 tahun gitu, untuk kemudian menginformasikan kira-kira 3 tahun setelah ini kemana ya arahnya gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa setiap 3-5 tahun itu aku melakukan check-in ini gitu, bahwa kayak, oh ini jalurnya masih ini nggak ya, atau harus mencoba hal lain. Atau harus coba yang lain gitu. Tapi itu kayak hal yang over time terbuild, dan akhirnya aku ada di mana aku sekarang. Dan tentu saja ada elemen, kan kalau udah terbangun social capitalnya atau modal sosialnya, akhirnya ada trade off ya. Jadi kalau misalnya kita beloknya terlalu jauh, jadinya itu akan ada cost-nya gitu kalau misalnya beloknya terlalu jauh. Jadi emang ini dari awalnya dari pas SMA nggak tahu hubungan internasional, belajar HI, ternyata lingkungan, ternyata kebijakan publik dan seterusnya, itu hal yang mungkin menumpuk dari atau terakumulasi lah dari satu pengalaman ke pengalaman selanjutnya gitu. Kalau nggak salah, tapi waktu SMA kamu sempat cerita interestmu tuh ke biologi sebenarnya. Iya, jadi waktu itu guru SMA aku, guru biologinya tuh bagus banget dalam mengajar gitu. Jadi benar-benar kayaknya satu kelas deh bakal setuju bahwa beliau ini adalah guru biologi yang menjelaskannya efektif, ngasih tugasnya, interaksi di ruang kelasnya gitu ya. Banyak di antara kita jadi suka biologi gara-gara itu sebenarnya. Cuma kalau naturally aku sebenarnya sukanya matematika justru. Oh, oke. Bukan biologi. Berarti dari interest ya mungkin biologi, terus matematika, ke hubungan internasional segala macam, sampai sekarang akhirnya bikin think policy, bijak memilih, terus ada bijak demokrasi juga gitu ya. Kayak dari kamu sendiri, kira-kira benang merahnya seperti apa? Tahu nggak? Menurut aku sih yang mendasar itu adalah attitude untuk terbuka pada pengetahuan baru, dan attitude untuk selalu memperbaharui keputusan berdasarkan informasi baru. Jadi salah satu hal yang aku tekankan banget di Menjadi itu sebenarnya berpikir kritis itu tentang keberanian untuk mengupdate apa yang kita percaya, untuk berubah pikiran. Karena banyak orang mungkin pintar tapi nggak berani berubah pikiran. Karena berubah pikiran itu, pertama, berubah pikiran itu mengakui bahwa diri kita yang sebelumnya salah. Yang kedua, berubah pikiran juga mengakui jangan-jangan kadang-kadang orang lain yang benar gitu kan. Dan terbuka terhadap pengetahuan baru ini. Makanya tadi dari misalnya, aku suka matematika, terus aku belajar hal baru. Hal yang underlying kedua juga, aku secara default itu menerima bahwa aku cukup polimatis gitu. Kalau mungkin Patty baca buku Range juga. Jadi generalis spesialis itu ya? Iya, banyak banget. Mungkin ya model kapitalisme yang hyper efficient ini kan bikin kita semua jadi spesialis ya. Kita diminta untuk pilih satu ketertarikan, terus mendalami ketertarikan tersebut. Aku merasa dari awal, dari kecil sampai hari ini pun gitu, ketertarikan aku sangat multi sektor banget gitu. Jadi dari awal kayaknya aku juga nggak pernah di prime untuk terlalu kayak, aku sukanya ini aja, terus harus ini terus gitu. Jadi selain aku berani berubah pikiran tadi kayak, kayaknya cobain HI. Ternyata kayaknya yang lebih urgent masalahnya tuh misalnya lebih fokus domestik deh, jadi kebijakan publik. Makanya fokusnya itu berubah pikirannya. Tapi yang kedua, aku percaya kalau
bisa jadi polimatis gitu, bahwa bisa mengetahui atau menyukai beberapa hal sekaligus at the same time gitu sih. Tapi untuk bisa berpikir seperti itu, maksudnya untuk bisa kayak gitu tuh memang butuh kelentingan berpikir sekali ya, gitu ya. Karena misalnya sesimpel kegiatan personal gitu ya, misalnya nih, maksudnya sekarang ini kan memang aku lagi rutin exercise ya. Terus untuk bisa dapat pola exercise yang pas, itu tuh kayak setiap hari jadi bisa, atau per 2-3 hari sekali harus berubah-ubah gitu loh. Ini cobain misalnya teknik apa, kemudian besoknya diganti lagi tekniknya, karena kayak ngerasa kayaknya kurang deh, atau kayak harus nyoba-nyoba terus harus berpikir terus gitu kan. Nah, kalau dari pengalamanmu sendiri itu pola asuh dari orang tua itu waktu itu ngaruh banget apa enggak untuk bikin kamu bisa jadi itu punya kelentingan berpikir kayak gitu tuh dari kecil berarti kan? Betul. Kayaknya memang kombinasi antara pola asuh orang tua dan lingkungan eksternal terdekat saat itu kali ya. Jadi definitely ketika di rumah mungkin orang tuaku cukup memberikan keleluasaan untuk kami punya opini gitu. Pertama punya opini, kedua untuk memecahkan masalah kami sendiri gitu. Jadi kayak ketika ada masalah ya biasa aja, nggak apa-apa, diselesaikan aja gitu. Maksudnya ada masalah, ada kesulitan, mungkin aku sempat kembali ke Indonesia setelah nemenin ibuku S2 dari luar, terus ternyata kurikulum Indonesia jauh lebih susah. Terus nilai aku jeblok banget, so aku nangis-nangis. Matematika waktu itu. Terus tapi ya udah nggak apa-apa, belajar aja. Terus habis itu ya di push aja sampai akhirnya jadi bisa misalnya gitu. Atau waktu SMA aku sempat akhirnya memutuskan untuk asrama, tapi hari pertama tidur di asrama tuh langsung nggak mau, pengen pulang gitu, tapi juga sama nangis-nangis, tapi habis itu ya udah biasa aja, cobain lagi yuk, sehari lagi. Jadi maksudnya terbiasa untuk melihat tantangan atau ya masalah itu sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan sebenarnya gitu, secara independen. Jadi diberikan keberdayaan atau kemandirian gitu ya, untuk berpikir sendiri tadi. Berarti mamamu waktu itu nanya gitu ya, gimana kalau coba lagi gitu atau gimana? Iya, ayahku sih terutama. Jadi kayak coba dulu aja sehari lagi deh gitu. Besoknya coba sehari lagi. Lama-lama ternyata nggak apa-apa asrama gitu. Sampai akhirnya bisa. Dan yang kedua yang ayahku selalu bilang itu, keputusan itu nggak ada yang 100% benar atau 100% salah. Yang ada tuh konsekuensi. Jadi ketika kamu ambil sebuah keputusan, bayangkan skenario terbaik maupun skenario terburuk gitu. Terus pun di skenario terburuknya kalau kamu bisa terima gitu, ya itu adalah konsekuensi dari keputusan kamu, itu nggak apa-apa gitu. Nah itu kayaknya yang sangat melekat di aku ya, karena banyak orang mungkin ketika berbagai keputusan hidupnya dari kecil itu dibuatkan orang tua. Jadi kamu nggak dikasih pilihan opsi A atau B ya. Jadi kamu cenderung kayak disuruh ya udah ikutin. Kan kita jadi nggak berani, jadi takut membuat kesalahan gitu. Maksudnya kita jadi nggak terbiasa. Kalau kita bikin keputusan salah tuh nggak apa-apa gitu. Benar. Akhirnya waktu udah dewasa, terus ternyata kita perlu buat keputusan sendiri, itu jadi debilitated gitu. Jadi biasanya orang lain yang buat keputusan, saya nggak berani punya high agency untuk tiba-tiba belok jurusan, ganti pekerjaan, atau apapun itu gitu ya. Jadi kayaknya yang cukup aku apresiasi itu adalah tadi ya, aku diberi keberanian untuk nggak apa-apa ambil keputusan, kalaupun salah itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan tentu saja inherent dalam mengambil keputusan adalah proses berpikir tadi gitu. Sebelum lanjut tontonin, aku mau ngasih tahu kalau aku juga sempat ngobrol sama Afu soal proses penulisan bukunya dia yang judulnya Menjadi. Itu ada di channel sebelah, nama YouTube-nya itu Main Mata. Di situ Afu lebih banyak cerita soal proses penulisan buku Menjadi. Jadi kalau kamu tertarik untuk tahu, ntar link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sekarang yuk lanjut nontonin. Cukup beruntung ya orang tuamu, berarti bisa dibilang membesarkan dengan baik, karena aku rasa banyak juga memang orang tua apalagi zaman dulu gitu ya, yang lebih banyak ngambilin keputusan seperti orang tuaku. Memang lebih banyak mereka ngambilin keputusan gitu. Dan itu dia, kelentingan berpikir itu juga aku nggak punya sampai nggak melatih lah gitu ya, sampai akhirnya di usia dewasa. Kalau di pengalamanmu sendiri bikin think policy, itu kan berhubungan dengan ngajakin stakeholder ini untuk reframing kali ya, cara mereka berpikir gitu kan, apalagi dalam bikin kebijakan. Terus apalagi mereka mungkin juga udah punya cara pikir yang menahun nih, yang pengen kamu coba ganti gitu ya, atau mungkin ubah, atau mindsetnya diubah lah gitu. Nah, kalau kan kamu juga bilang ya, ngubah pola pikir anak kecil lebih mudah daripada orang dewasa kan. Betul. Berarti biasanya masalah yang dihadapi sama orang dewasa nih ketika mereka mau mengganti mindset itu apa sih? Mungkin
pada akhirnya aku lumayan mengkategorikan at least 2 kelompok mungkin ya di usia dewasa ini gitu. Ada orang-orang dewasa yang masih memiliki growth mindset atau bisa dibilang tadi kelentingan berpikir, terbuka untuk mempelajari hal baru. Pun ketika dia sudah punya belief atau sistem-sistem berpikir yang dia peroleh dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Bayangkan orang di usia 35 tahun tentu udah ada sekian puluh tahun sebelumnya yang membuat dia berpikir sebagaimana dia berpikir sekarang gitu kan. Tapi orang-orang yang punya growth mindset ini biasanya anyway tetap terbuka untuk belajar dari orang baru, dari buku, dari manapun itu gitu. Dengan atau versus dengan yang memang tidak punya growth mindset ini gitu kan. Jadi secara default juga mereka tidak mencari pengetahuan baru misalnya, kemudian mungkin cenderung autopilot dalam membuat keputusan sehari-hari dan seterusnya gitu. Nah, PR nomor 1-nya sebenarnya itu dalam konteks think policy adalah mengidentifikasi masih ada nggak sih orang-orang dengan growth mindset ini di dalam pemerintahan. Dengan kelintingan berpikir tadi di dalam pemerintahan. Kalau ada sebanyak apa, kalau tidak ada ternyata PR ya, tapi kalau ada sebanyak apa gitu. Berarti masih berlanjut sampai sekarang ada ya? Ada, ya? ternyata ada. Cukup banyak dan harus kita multiplikasi gitu kan. Nah, cara mengidentifikasinya gimana? Pertama, ketika kami pertama kali iseng waktu itu sebenarnya bikin kelas kebijakan publik, ini di 2019, terus kan kita buka untuk orang daftar. Itu nggak ada yang nyuruh daftar, ya kan? Nggak ada alasan harus belajar kebijakan publik 2 hari seminggu, ada tugasnya banyak, ada belajar sendiri, mandiri gitu. Kemudian ternyata sekitar 600 orang daftar waktu pertama kali kelasnya dibuka gitu. 600 ini tapi kombinasi mungkin 60% ASN, 20% private sector, 20% NGO atau LSM gitu. Nah, ini kan 600 orang yang tadi ya punya growth mindset at the very least. Maksudnya mereka sendiri pengen belajar hal baru gitu. Nah, jadi kami temukan bahwa dalam beberapa kegiatan yang dilakukan sejak itu kemudian bertransformasi. Kami bikin diskusi atau forum diskusi kebijakan publik, ruang tengah, kemudian berbagai konten, misalnya media juga, riset juga, bekerja dengan berbagai sektor pemerintahan, di mana selalu mencari yang tadi yang merekanya sendiri juga terbuka gitu. Dan kami mungkin memposisikan think policy juga bukan sebagai teman serba tahu ya, tapi justru teman mendiscover bersama ketidaktahuan ini gitu. Bahwa sebagai pemerintahan kita harus cukup rendah hati bahwa banyak known unknown dan unknown unknownnya gitu. Kalau di buku menjadi jadi hal yang kita tahu kita tidak tahu dan yang kita bahkan tidak tahu kita tidak tahu apa gitu. Jadi bahwa ada orang-orang yang seperti ini itu sangat kami apresiasi dan sangat kami treasure gitu ya sebagai partner-partner bekerja atau berusaha mendorong atau melakukan berbagai reform dan inovasi kebijakan publik ini bersama think policy. Bahwa masih ada yang grup kedua ini adalah sebuah realita juga gitu kan. Kita juga beberapa kali membuat misalnya workshop kebijakan publik justru yang tidak voluntary, bukan yang orang daftar sendiri, tapi kementeriannya meminta kami melakukan training misalnya gitu. Nah, itu kan yang belajar disuruh jadinya, bukan yang secara voluntary mau belajar karena gitu wajib kan. Ikut ya. Karena wajib ikut. Nah, selalu yang seperti itu jauh lebih sulit untuk berusaha membuka keterbukaan mereka untuk belajar hal baru ini gitu. Tapi biasanya ya dengan metode fasilitasi lah gitu, kita ajak untuk dikasih ruang amannya. Jadi kan orang tuh berubah pikiran atau belajar hal baru itu kan takut kalah ya, atau ada gengsi, ada ego, ada sebagainya. Jadi nomor 1 yang paling penting banget memang dibuka ruang amannya bahwa ini tuh ruang buat salah gitu. Nggak apa-apa salah jawab, salah, atau kita taruh dulu pemikiran sebelumnya, kita tinggalin dulu di pintu gitu. Kita masuk dengan pemikiran terbuka dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang dalam proses fasilitasi kita coba prime gitu ya. Tapi ya efektivitasnya pasti beda dengan kalau kita kerja dengan yang secara volunteer, mereka memang mau belajar hal baru gitu. Jadi kalau kita ngomongin system thinking, itu kan ada, atau misalnya dalam berempati terhadap individu ya, kadang-kadang mereka punya posisi. Jadi misalnya posisi saya atau posisi kementerian saya seperti ini. Tapi sebenarnya di bawahnya posisi itu datang dari interest, datang dari kondisi kebatinan, datang dari ego, datang dari ketakutan, dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang tidak muncul di dalam percakapan publiknya gitu kan, di dalam dialog publik. Nah yang menjadi tricky adalah yang kami coba buka ruang-ruangnya adalah boleh vulnerable juga dalam percakapan kebijakan publik. Boleh memanusiakan percakapan kebijakan publik. Karena seringkali ketidakmanusiaan diskusi ini, maksudnya kan kita kadang-kadang dalam diskusi ini tuh merepresentasikan institusi, habis itu otomatis dingin, semua orang tuh dingin gitu. Diskusinya,
oh saya kementerian saya gini, tapi tidak ada active listening, tidak ada keterbukaan untuk berubah pikiran. Jadi kadang-kadang banyak banget yang meeting bersama tuh nggak ada yang dengerin, semua orang ngomong tapi nggak saling dengerin, nggak ada yang berubah pikiran dan seterusnya. Nah di forum-forum yang Think Policy fasilitasi, kita lakukan beberapa aktivitas dulu sebelumnya dan setelahnya ya, untuk orang-orang merasa lebih safe di lingkungan ini gitu, untuk saya bisa menjadi manusia yang honest aja tentang ternyata sebenarnya kementerian saya tuh mau ke situ, tapi sebenarnya sulit misalnya gitu. Nah itu kan hal-hal yang butuh kejujuran dan vulnerability untuk orang bisa membuka diri ke arah sana kan. Nah itu yang kami masih belajar juga sih gimana cara memfasilitasi yang baik gitu ke arah sana gitu. Nah kalau itu kan berarti sebenarnya di level, ya mungkin bisa dibilang level pemerintah ya, kita ngomonginnya ya kalau Think Policy ini. Nah tapi sebenarnya kan kalau untuk membuat perubahan nggak bisa dari atas doang ya, pasti bawah-bawah ini juga harus gitu ya. Dan menurutku juga orang-orang atau sebagai warga gitu ya, apa ya, aku ngerasa kayak memang banyak orang Indonesia yang mungkin masih kesulitan menemukan identitas dirinya, bener nggak sih? Karena ya gimana ya, maksudnya di tengah disrupsi banyak media sosial, kita ngelihat orang ngelakuin apa segala macam gitu ya. Terus apalagi terus misalnya dari upbringingnya juga, aku ngerasa banget sih kayak kalau orang tua kita tuh memang nggak memberikan edukasi yang cukup gitu ya tentang gimana cara kita berpikir dan segala macam. Apalagi yang kayak tadi kamu orang tuamu lakukan gitu. Emang pas gede tuh bisa jadi kebingungan, dan aku sendiri memang juga sempat mengalami gitu ya, dan ya mungkin from time to time tetap mengalami juga gitu kebingungan itu karena memang melatihnya di usia dewasa. Jadi menurutmu untuk orang menemukan identitas diri itu tuh penting apa enggak? Yang pertama mungkin aku mau ajak ubah cara berpikirnya dari pemerintah di atas, masyarakat di bawah. Tadi kan kalau pemerintah atas, yang bawah juga perlu kan. Tapi aku mau switch jadi horizontal justru. Ada supply, jadi manusia-manusia di dalam sistem pemerintahan, sama ada yang mendemand kebijakan publik. Jadi manusia-manusia yang di luar sistem pemerintahan gitu kan. Ini masyarakat biasa yang dari luar meminta atau terdampak oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk manusia-manusia di dalam sistem dan di luar sistem, identitas diri itu mempengaruhi banget bagaimana mereka berpikir dan beroperasi gitu kan di dalam apa yang mereka lakukan. Dalam konteks manusia-manusia di dalam sistem, kadang-kadang kan sangat mudah untuk kita mendehumanisasi pemerintah gitu. Artinya dalam konteks, artinya kita kadang-kadang lihat sebagai institusi saja, pisau analisisnya dilakukan di unit, jadi unit terkecilnya itu institusi, dan kadang-kadang itu masuk akal dalam konteks mendorong akuntabilitas. Maksudnya ya DPR harusnya bertanggung jawab seperti ini, atau kementerian ini harusnya bertanggung jawab seperti ini, itu masuk akal. Tapi kurang membantu ketika kita mau memahami kenapa sih sampai ke keputusan yang harusnya baik, tapi kok tidak membuat hasil kebijakan publik yang baik misalnya gitu. Karena itu kadang-kadang perlu turun unit analisisnya jadi individu, dan bagaimana ego di level individu. Jadi aku banyak berinteraksi juga sama maksudnya pejabat misalnya istilahnya eselon 1, eselon 2, eselon 3. Bagaimana bukan cuma ego ya, tapi juga kesulitan mereka di level individu kadang-kadang membuat mereka kesulitan untuk melakukan pekerjaan mereka juga gitu. Nah, jadi membawa kesadaran identitas dan memahami bahwa dalam tadi balik misalnya ke diskusi-diskusi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, ketika kita punya self-awareness, kenapa ya saya punya ego sektoral, ketika dia punya kesadaran tentang diri gitu kan, dia kan sadar, oh kalau saya berkomentar A, ini tuh karena saya genuine merasa komentar A ini yang tepat, atau karena saya mewakili kementerian A, makanya saya ngomong seperti ini. Itu tuh game changing banget gitu. Ketika dia, karena saya datang nih sebagai kementerian A. Jadi kadang-kadang dia strip themselves from identitas, maksudnya dirinya tuh dihilangin gitu. Karena mereka sekedar mewakili institusi gitu. Dan itu sering banget bikin dialog-dialog yang tidak empatetis sama sekali, tidak produktif, tidak ke arah yang lebih baik. Jadi padahal harusnya mereka tetap membawa dirinya gitu ya. Iya, kadang-kadang mereka di level diri tuh sebenarnya percaya atau paham bahwa ini tuh ada hal yang harusnya dilakukan gitu. Atau sebenarnya mereka di level di level diri, kalau mereka mau lebih berempati terhadap lawan bicaranya gitu, sebenarnya ada solusi-solusi yang bisa win-win, yang bisa dieksplorasi. Tapi kadang-kadang ketika saling keras gitu ya, ketika udah tutup pintu gitu, akhirnya banyak solusi kebijakan publik yang tidak bisa diimplementasikan misalnya gitu. Nah, di sisi lain, tapi tadi ya, the rest of us gitu ya, masyarakat yang mungkin di luar sistem, juga dalam konteks
pertama kalau dalam konteks kebijakan publik gitu ya, jadi penting banget untuk masyarakat memahami bahwa salah satu peran diri yang kita punya juga sebagai citizen, sebagai warga negara. Ini salah satu peran yang lebih banyak orang tinggalin aja gitu, nggak ngerasa warga negara itu salah satu peran. Maksudnya kalau kita bayangkan masyarakat pada umumnya pasti saya ngomongin peran ya di buku menjadi juga banyak kayak coba kita daftarkan peran-peran kita selama ini. Mungkin banyak yang sadar peran saya sebagai ayah, peran saya sebagai ibu, peran saya sebagai kakak, sebagai anak ada duty ke orang tua misalnya gitu, atau sebagai karyawan di perusahaan saya punya tanggung jawab ini dan sebagainya. Tapi kita jarang sekali membahas peran sebagai warga negara, tanggung jawab apa yang kita punya terhadap sesama bangsa kita gitu, dan juga terhadap ke negara gitu sebagai salah satu role atau labelnya sendiri. Jadi dalam konteks kemarin Februari 2024 misalnya ada pemilu gitu, apa artinya menjadi warga negara yang baik yang punya tadi duty atau tanggung jawab untuk cari tahu apa sih anggota DPR tuh ngapain, anggota DPRD tuh ngapain, presiden tuh ngapain, makanya saya harusnya milih berdasarkan apa gitu. Itu kan hal yang kayak aduh malas, udah vote aja sebisanya misalnya gitu. Atau even worse, setelah atau sangat disayangkan lah, setelah sudah terpilih pemerintahnya, terus peran sebagai warga negara udah selesai karena saya cukup vote aja gitu. Padahal banyak yang bisa dilakukan ketika kita misalnya perlu memonitor apa yang pemerintah lakukan, bersuara, mengorganisir diri gitu. Itu peran-peran yang sebenarnya core banget karena setiap hari kita tuh dipengaruhi sama kebijakan publik gitu ya. Tapi kita nggak ngerasa itu tuh peran yang harus kita mainkan gitu dibandingkan peran-peran yang lain gitu. Nah itu dalam konteks kebijakan publik lah. Tapi putting that aside, tadi juga pertanyaannya, tapi kan banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki self-awareness ini ya, pengetahuan tentang diri. Dan apakah itu penting? Kalau buat aku, nomor satu yang pasti banget, kemerdekaan berpikir itu tidak bisa dicapai tanpa memiliki pengetahuan diri. Jadi sampai kita sadar betul diri kita ini dibentuk dari ekspektasi orang lain apa saja, suara-suara siapa saja yang kita dengarkan sehari-hari, kita punya pengalaman masa kecil, baggage apa yang mempengaruhi kenapa kita tertrigger terhadap suatu kejadian, atau bagaimana kita bereaksi secara emosional terhadap suatu kejadian, kenapa kita bereaksi seperti itu, atau bagaimana kita bisa berdamai dengan ekspektasi orang lain terhadap kita. Aku merasa sampai itu bisa kita punya pengetahuan utuh tentang diri ini gitu, kita tidak akan pernah benar-benar merdeka berpikir. Kita akan selalu berpikir tertrigger oleh banyak baggage dari ketidaktahuan tentang diri sendiri tadi gitu. Ini yang aku terutama mungkin di sekitar tahun 2016 sampai 2020 lah dalam sepanjang perjalanan nulis menjadi ini jadi sangat sadar gitu. Jadi kenapa saya kira saya berpikir seperti ini, saya kira saya menyimpulkan A itu karena saya berpikir sendiri saya menyimpulkan A gitu. Ternyata jangan-jangan saya berpikir A itu karena dari kecil orang tua saya memberikan nilai-nilai ini misalnya gitu. Lalu ketika besar, kemudian saya terpapar dengan nilai-nilai ini. Bagaimana saya merekonsiliasi atau berdamai dengan perbedaan suara di masa kecil saya dengan suara-suara yang baru-baru ini misalnya masuk. Lalu bagaimana ekspektasi orang lain ketika saya terbiasa jadi, misalnya tadi first daughter itu ya anak perempuan pertama, atau ketika saya terbiasa dianggap si pintar, apakah berarti saya punya baggage, saya jadi takut dianggap tidak tahu. Jadi kadang-kadang saya jadi sok tahu, padahal ada hal yang saya beneran tidak tahu. Itu kan bikin kita jadi kehilangan kesempatan untuk benar-benar lebih merdeka berpikir secara gamblang gitu. Saya tahu kenapa saya membuat keputusan A, karena saya udah tahu, saya punya pengetahuan tentang diri saya tadi ya secara lebih utuh. Jadi untuk orang-orang yang merasa membuat keputusan dengan merdeka dan membuat keputusan atau berpikir dengan baik, dengan rapi, sistematis, dan punya otonomi ini penting gitu. Menurut aku nggak ada jalan lain selain punya pengetahuan utuh tentang diri gitu. Jadi memang ya itu tadi ya, self-awareness itu ya yang paling penting ya. Akar dari segala-galanya ya. Akar dari segala-galanya. Dan kesimpulan itu bukan kayak ternyata saya menemukan gitu, bukan penemuan perjalanannya itu. Ini tuh lebih ke kalau diri itu adalah bangunan yang sepanjang kita hidup akan terus ada tambahan-tambahannya, tambahan kayu, extension room, akan ada tambahan atap dan sebagainya, itu nggak pernah berhenti gitu ya. Tapi mengetahui apa aja isi-isi bangunannya ini gitu. Jadi bukan
Misalnya, oh ternyata masa kecil saya seperti ini. Misalnya saya tadi nggak tahu atau saya nggak terlalu pikirin gitu. Terus itu di basement aja, di bangunannya nggak perlu diketahui gitu. Atau harus dihilangin gitu. Bukan tentang dihilangin kan, tapi menerima semuanya sebagai satu keutuhan. Jadi kita tahu kalau ada suatu event atau ada keputusan yang harus kita buat. Terus misalnya intuisi saya, oh saya langsung marah gitu. Enak banget Pat ketika kamu tuh tahu saya tuh marahnya gara-gara ini ternyata gitu. Ternyata karena itu ketika punya pengetahuan tentang diri kan, saya tuh jadi ngerti kenapa saya beremosi seperti ini atau bereaksi seperti ini, dan itu bener-bener kemerdekaan rasa memiliki otonomi yang sangat empowering gitu, dibandingkan kita nggak punya kesadaran itu terus kayak kita autopilot aja gitu bereaksi dan berpikir terhadap hal-hal lain gitu. Jadi bangunannya diketahui aja, bukan untuk disimpulkan, bukan untuk disederhanakan atau dipotong ruangannya gitu. Itu sih. Makasih ya buat kamu yang udah nontonin video ini sampai selesai. Seperti yang tadi aku bilang juga, aku ngobrol sama Afu soal proses penulisan buku Menjadi, ada di channel YouTube Main Mata. Terus Afu nih juga sempat ngasih rekomendasi 2 buku yang menurutku seru banget sih. Jadi kayaknya wajib deh untuk kamu tahu juga bukunya. Kalau kamu pengen tahu rekomendasinya apa, obrolannya itu ada di channel YouTube Review Buku Teman Baca. Pokoknya semua link-link ke video yang tadi aku sebutin akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye!